Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sadar nggak setiap hari kita dapat pahala jihad lewat ini tema kita ya. Nah kita sikapin dulu nih ada cuplikan ayah mengajarkan anaknya mengaji. Wah keren tuh. Kita lihat. Biasa tepuk tangan dulu. Di rumah anak-anak diajarin nggak Beb langsung Beb? Kalau aneh langsung ngajarin ya nangis. Nangis ya. Makanya kadang-kadang walaupun guru wali tetap kalau misalnya punya anak ditaruh di tempat lain untuk belajarnya ya. Betul, karena biasanya kalau sama orang tua dia lebih manja dan orang tuanya lebih keras. Lebih keras aja. Karena ketika dia ngajarin orang tuanya biasanya sekali, 2 kali, 3 kali dikasih tahu 4 kali, 5 kali sampai 10 kali nggak bisa. Disuruh lagi nggak bisa juga dipukul. Tak. Ya Allah. 10 kali. Baik ya Habibi ini kalau misalnya kita sibuk banget. Pagi pulang malam sebagai seorang ayah yang mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Mudah-mudahan ya tetap ada waktu buat anaknya. Ini gimana nih sehingga akhirnya kita nggak bisa mengajarkan ngaji atau hal baik untuk anak-anak kita, silakan. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, ya Habibi Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, orang tua wajib mendidik dan mengajarkan anaknya. Orang tua ingin mendapatkan pahala jariah dari anaknya. Sekurang-kurangnya ajarkan anaknya Fatihah yang baik, yang benar. Karena apa? Karena selama anak itu baca Fatihahnya benar dan baik, maka orang tuanya pun mendapatkan pahala jariah. Kenapa? Mengajarkan anaknya. Nanti anaknya lagi mengajarkan istrinya, mengajarkan anaknya lagi mengajarkan istrinya, mengajarkan anaknya lagi. Atau dia sebagai seorang istri mengajarkan anaknya lagi. Terus pahalanya dia dapatkan. Karena apa? Karena ini adalah bentuk ataupun upaya sebagai orang tua sekurang-kurangnya ajarkan suratul Fatihah yang fasih, yang benar, yang tertil, yang sesuai dengan makharijul hurufnya yang baik. Sehingga apa? Sehingga menjadi kebaikan dan keberkahan. Tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar. Insya Allah orang tua ini menjadi orang tua yang baik. Dan sebagaimana hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pengajaran seseorang pada anak yang lebih baik daripada mereka mengajarkannya. Dengan niat karena Allah yang bersungguh-sungguh diajarkannya. Lebih baik daripada dia sedekah 1 sok. Jadi sedekah yang kita lakukan dengan berupa barang, beras, uang atau apapun. Kita mengajarkan anak kita itu lebih baik. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengajarannya adalah mendidik, menjaga, membentengi dan betul-betul mengajarkan agama terhadap anaknya. Terlebih lagi dia mengajarkan akhlakul karimah yang baik terhadap anak-anaknya. Anak itu adalah cerminan daripada bapak dan ibunya. Anak mencontohkan orang tuanya dan anak melihat daripada perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, anaknya anak yang baik karena orang tuanya baik. Anaknya anak yang soleh-soleha karena orang tuanya soleh-soleha. Anak-anak yang berkata-kata kasar, anak-anak yang berkata-kata yang tidak baik, anak-anak yang berkata yang buruk karena ucapan yang dia dengar dari orang tuanya atau lingkungannya atau teman sekolahnya. Jadi dilihat nih 3 ini, lingkungannya, teman sekolahnya atau orang tuanya. Ketika dia ngomong kasar, ngomong yang tidak baik, oleh karena itu jadilah orang tua yang baik, orang tua yang bisa mendidik anaknya. Sekurang-kurangnya lagi mau tidur, ajarkan dia doa tidur. Ajarkan dia, biasakan baca setelah itu Rabbighfirli wali walidayya sampai habis. Rabbana atina sampai habis. Ajarkan. Karena apa? Kalau sudah terbiasa orang tua mengajarkan doa mau tidur, doakan orang tuanya, bersalawat kepada Nabi Muhammad, ini adalah bentuk kebaikan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap mau tidur ucapkan di telinganya. Sehingga apa? Dia terbiasa. Anak saya usia 1,5 tahun, sekarang masuk 2 tahun, itu bisa. Usia 2 tahun, 2,5 tahun itu bisa. Karena apa? Karena dibiasakan. Biasakan terus mendengar akhirnya jadi hafal ya. Tepuk tangan dulu yuk. Ih, udah nyampe sini aja. Baik langsung aja. Ya. Kita masuk ke dalam segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Siap. Ibu-ibu
Masya Allah, semangat banget ya. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu di sini. Dari Bandung Barat ya Bu. Iya benar. Berarti sama dengan di sana? Sama. Kalau begitu saya tanya di sana aja ya. Pindah lagi, kita nih pindah lagi. Ibu-ibu Masya Allah semangat selalu ya. Iya. Yang kalau mau begitu ditanya. saya tanya, maaf ya Bu. Iya, ya maaf ya Sono nanyanya sini. Ya. Berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah. Lupa Denny. Dari Majelis Taklim Muslimat NU Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Siap. Ibu, saya mau nanya, ngerasa berat gak untuk bangun tahajud? Apalagi dia tuh cakep tuh. bangun salat subuh berat, apalagi bangun tahajud. Iya. Apa yang memberatkan? Berat ya? Itu. Apa tuh? Ngantuk. Ngantuk. Kenapa bisa ngantuk? Iya, karena itu apa ya? Iya. Tidurnya mungkin begadang kali nih. Iya. Main HP. Main HP. Masih scroll ya. Harusnya abis salat isya tidur aja. Iya, harusnya itu. Harusnya. Tapi Emang nggak kuat. Nggak Nggak kuat. Oh iya, berarti ibu mewakili ibu-ibu semua. Emang tidurnya Termasuk yang di rumah kan. Terima kasih ya Bu. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gitu Terima doang kasih. nanyanya. Silakan Ustaz. Izin Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, Sasam, dan semuanya jamaah dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan hari ini luar biasa. Buat jamaah yang lagi nonton bersama keluarga, ketahuilah amalan hari ini adalah amalan yang senilai jihad. Salah satu yang senilai jihad adalah salat tahajud dan salat subuh. Ternyata ini salat tahajud, salat subuh adalah bentuk jihad. Bentuk jihad. Jihad itu kata Sasam tadi bersungguh-sungguh. Jihad ada yang mengartikan menegakkan agama. Maka jihad di sini salat tahajud, salat subuh itu kita lihat dulu. Salat tahajud itu Masya Allah adalah salat bangkit dari tidur. Artinya bangkit untuk menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Dan di mana salat sunat yang terbaik adalah salat sunat tahajud. Dan ini berat dilakukan. Karena di tengah malam orang nyenyak-nyenyaknya tidur. Jadi berjuang melawan ngantuk. Berjuang melawan ngantuk. Lalu mungkin berani ngantuk. Tapi nggak berani. Nggak berani bangun. Nggak ada orang. Takut. Ada bunyi-bunyi. Ya, itu. Maka ini adalah bentuk bagaimana meraih cinta Allah. Meraih cinta Allah. Maka orang yang tahajud meraih ampunan, meraih rahmat, meraih kasih sayang. Karena di waktu tahajud yang terbaik di waktu sepertiga malam yang ketiga. Sepertiga malam yang ketiga. Jadi Masya Allah kalau kita bisa dirikan. Karena tahajud itu adalah amalan ibadah para nabi-nabi Allah. Para nabi-nabi Allah. Kemudian maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Termasuk salah satu yang berikutnya adalah mendirikan salat subuh. Apalagi berjamaah. Itu luar biasa. Siapa yang melaksanakan salat subuh. Bagikan salat sepertiga malam. Artinya seperduanya malam. Kalau salat isya seperduanya malam. Jadi kalau salat isya dan salat subuh full. Bagaikan full malam itu dia ibadah. Makanya hebatnya salat sunnahnya subuh aja, salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Dan salat subuh itu kata Nabi dihadiri 2 malaikat. Amalan manusia kan diangkatnya 4 kali. Ada amalan harian, mingguan, tahunan, dan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup waktu dicabut nyawa. Sekali setahun pada malam nisfu Sya'ban. Sekali seminggu pada pada hari Kamis sore sesudah asar. Itu amalan mingguan. Tapi amalan harian itu diangkatnya di waktu subuh. Makanya kata Nabi jangan tinggalkan salat subuh. Karena salat subuh itu dihadiri 2 malaikat. Malaikat yang bertugas malam dan malaikat yang bertugas hari ini. Makanya betul-betul perjuangan juga itu untuk mendirikan salat subuh.
Jadi kalau Iya. misalnya kita sholat isya jamaah, Iya. terus kita tuh paginya kita jamaah, semalam suntuk Semalam kita suntuk. Masya Bagian Allah. ini juga, ada rajin banget duha. Ternyata pakai kunut, berarti dia salat subuh yang ketinggalan. Ya Allah, tepuk tangan dulu yo. Dikodok dong itu namanya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Wah nanya semuanya, ini siapa yang jawab dong kalau gitu nih. Ah ini aja nih. Yang si ini, nanyanya banyak banget ini nih. Oh ini dia nih. Baik namanya siapa, tinggalnya di mana, pertanyaannya apa, brosnya beli di mana Bu? Ya sekalian. Dipas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uum Mintarsi. Hah Uum mah? Uum Mintarsi. Mintarsi, Masya Allah, silakan. Kami dari Majelis Ta'lim Muslimat NU Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, tepuk tangan dulu. Mantap. Mau nanya sama siapa? Mau nanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam. Siap, Ustadz Syam. Ibu. Ya. Gini Ustadz, apakah dengan menyempatkan kita membaca Al-Quran di sela-sela kami sebagai ibu rumah tangga di dalam kesibukan kami, apakah itu sudah termasuk jihad seorang istri? Gitu, Kalau Ustaz. baca Quran pahalanya banyak gak Bu? Banyak, Kalau mengamalkan Quran? banyak juga. Banyak. Belum. Hah? Baca Banyak. mengamalkan. Iya. Baca dan banyak amalkan. pastinya Oh ya. jadi ibunya mau menyempatkan membaca. Menyempatkan Baca, membaca. ya. Jadi di sela kesibukannya tetap baca gitu ya. Apakah itu sudah termasuk jihad Ih, seorang Masya Allah, istri? keren Emang ibu banget sibuk ya? ini. Ibu sibuk apa sih? Banget ya Allah. Tidak juga. Tidak juga. Menyempatkan sama mengkhususkan beda ya. Iya. Nah kalau menyempatkan sama mengkhususkan nih gimana nilainya? Siap. Silakan. Baik. Baik, tabe guru kami Ustadz Maulana Habib Usman, Bang Ali, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Al-Qur'an surah Maryam ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما Allah. فلن أكلم اليوم إنسيا Allahumma arhamna bil Quran. Perempuan tuh hebat Bu, perempuan hebat. Kenapa? Karena nabinya Allah itu laki-laki. Rasul-rasulnya Allah itu laki-laki. Yang jadi imam kalau sholat tuh laki-laki. Jangan jadi imam. Yang azan tuh harus laki-laki. Kecuali kalau azanin anak baru lahir tuh ibu nggak apa-apa. Nggak usah nungguin laki-laki, daripada laki-laki asing, mending ibu sendiri yang ngazanin anaknya. Karena itu bukan beda. Bukan azan untuk memanggil orang sholat. Maka kalau ada perempuan yang solehah, berusaha baca Quran, itu hebat subhanallah. Kenapa? Karena yang diangkat derajatnya sebelumnya adalah laki-laki sama Allah. Banyak kesempatan laki-laki untuk mendapat pahala yang banyak dibandingkan perempuan. Tapi kalau ada perempuan berusaha untuk dia sibukkan dirinya dengan Al-Quran, dengan salawat kepada Nabi SAW. Dia berjihad dengan bermajelis ilmu tanpa menyampingkan daripada kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Itu Masya Allah, tabarakallah. Rabi'atul Adawiyah, pernah dengar Rabi'atul Adawiyah? Seorang wali Allah yang perempuan, beliau ini solawatnya sehari 100.000 paling sedikit. Paling sedikit 100.000 subhanallah. Beliau khatamkan Quran, beliau mengkhatamkan Al-Quran di tanah, di lahan itu sampai 3.000 kali. Ditanya, tanah apa itu? Saya nanti minta di sinilah saya dikuburkan. Makanya saya khatamkan Quran di sini. Subhanallah, 3.000 kali dalam hidupnya. Maka kalau ada perempuan dia sempatkan dirinya baca Quran, itu jihad fi sabilillah.
Tapi sebelumnya saya tanya tadi Ibu ada yang baca Quran, ada yang ngamalin Quran. Subhanallah, dia tidak sempat buka Quran, paling cuma 1 halaman, 2 halaman sehari, tidak sampai sejuz. Tapi selebihnya dia ngamalin Quran. Apa itu? Mendidik anaknya. Apa itu? Taat pada suaminya. Taat sama itu suami. nggak baca Quran, tapi sedang ngamalin Quran. Masya Allah. Ya ngamalin yang penting juga ya. Terima kasih Ustadz. Siap. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah, luar biasa. Ini akan lebih seru lagi ya. Kita akan tetap bahas, sadar gak? Setiap hari kita dapat pahala jihad lewat ini. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.